Jadi Allah ini sangat-sangat jarang sekali mengumpulkan tiga hal: ketampanan atau kecantikan, yang kedua ini keberanian, yang ketiga ini skill bela diri. Ini sampai wong duwe telu-telu nih bahaya ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam kitab ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mewanti-wanti kepada kita atas bahaya penyakit riya, penyakit pamer. Karena riya ini bisa menghilangkan daripada segala amal kebaikan. Riya yang berbahaya itu bukan riya yang melintas di hati manusia. Itu enggak terlalu bahaya, cuma terlintas saja. Oh, kok melete itu. Nah, ini terlintas. Kita ketika mengatakan orang itu sombong sih. Orang mengatakan dirinya, orang lain sombong, dirinya lebih sombong. Orang kalau menyatakan orang lain itu sombong, dirinya itu lebih sombong. Ya, jadi engkau mengukur orang itu sombong. Engkau mengukur orang itu sombong, berarti dirimu juga sombong. Sebab manusia ini sebenarnya tidak punya apapun ya. Jadi kalau kita mau riak, mau sombong, itu evaluasi diri. Harta titipan, anggota badan titipan juga. Kita kemana-mana bawa najis, kita kemana-mana harus mandi, bangun tidur harus mandi. 1 tahun nggak potong rambut, ya penampilan akan kacau balau. Jadi manusia itu makhluk yang tidak pantas untuk riya, dan tidak ada yang bisa untuk disombongkan. Maka riya, kesombongan, suka pamer, ini adalah hak vetonya Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Hamba nggak bisa, hamba nggak pantas. Pakaian kesombongan itu hanya milik Allah. Hamba tidak berhak menggunakan pakaian itu. Itu miliknya Allah, kebesarannya Allah. Sombong itu. Jadi kalau ada orang sombong, dia merasa lebih mulia dari orang lain, dia menggunakan pakaian Allah. A'udzubillah min dzalik. Ibarat ada topeng monyet, ketek ogleng, gawe jas. Ono ketek-ketekan gawe jas. Pantas ora? Ono ketek gawe jas, pantas kok gak kira-kira? Belas gak pantas. Pakaiannya manusia itu. Lah koyo manusia yang sombong ya kayak gitu. Kayak topeng monyet ya. Sombong. Ya. Luar biasa sombongnya. Dia merasa dirinya mulia, dia merasa dirinya alim, dia merasa dirinya sudah bisa berbuat sesuatu. Nah, orang kalau yang seperti itu dia seperti topeng monyet tadi itu. Sombong boleh. Kapan menyombongi orang yang sombong? Ini duduk kelasnya awak-awak. Ya. Bukan kelasnya kita. Luar. Pamer duit ini. Duit 10 juta disai kabeh, sampai gak cukup sak dhuwur. Ditatal-tatal. Ente kenapa ini bawa uang? Ini saya mau menunjukkan kepada orang-orang itu biar gak sombong kalau saya juga punya duit. Nah, ini orang gak sakit jiwa gitu. Bukan kelasnya kita ya. Menyombongi orang yang sombong itu bukan kelasnya kita. Gak iso, lawa-lawa belum mampu mencapai derajat yang sampai kayak begitu. Kecuali kalau ada orang yang benar-benar merendahkan orang yang miskin, itu boleh. Ada orang kaya, dia pamer kekayaannya kepada orang yang miskin. Itu boleh kita tandingi mereka. Tapi yang jelas jangan sampai yang miskin tadi tahu antara kita dan orang tersebut. Dan jangan sekali-kali kita menceritakan kekayaan kepada orang yang miskin. Jangan sekali-kali menceritakan atau menampakkan kekuatan kita kepada orang yang lemah. Dan jangan sekali-kali kita pamer pengetahuan kepada orang-orang yang bodoh, tidak berilmu. Jangan sekali-kali. Kita punya kecerdasan,
ketemu sama orang yang bodoh, wah kamu ini, jangan, kecuali orang tersebut telah benar-benar dia menghina yang dia tidak tabayun, anak wong gak tabayun, tiba-tiba langsung mencela. Tapi dengan syarat dalam konteks ilmu agama. Jadi ono mobil, Anda punya mobil, tiba-tiba ono wong ngelokno, urusannya motor kok, urusannya mobil, urusan dunia, nggak perlu kita counter urusan dunia. Tapi kalau berkaitan dengan agama, ada orang menghina, sampean itu goblok, sampean luwe goblok. Tapi kapasitas kita ya, dan kita harus tahu siapa dan di mana dan di ruang apa. Nah, untungnya kita diajarkan dalam kitab ini dakwah tammah, dakwah yang sempurna. Itu ketika kita bisa menggunakan ilmu pada tempatnya dan tepat sasaran. Jika kita berdakwah di arena tinju, tiba-tiba teko mbek surbanan, wong tinju, latihan tinju, wong tinju mesti ikine kan gak main, Pak. Akalnya kan pasti dia dipukuli segala macam. Biasanya orang kalau jago bela diri itu lega elek yo goblok salah siji. Jadi Allah ini sangat-sangat jarang sekali mengumpulkan 3 hal. Ketampanan atau kecantikan. Yang kedua ini keberanian. Yang ketiga ini skill bela diri. Iki lek sampai wong duwe telu-telu nih bahaya ini. Iso ngacak-ngacak donya iki. Berhati-hati. Jadi wong biasanya lek wayu temen, biasanya goblok. Biasanya ini dikitabkan dalam kitab itu untuk ngarang aku. Wong les wayu temen, terus dia punya kecerdasan, keahlian, soge maneh blaen kon. Bahaya orang kayak gitu. Jadi tidak sembarangan ketika Allah itu memberikan kelebihan kepada manusia di muka bumi ini. Dan yang paling berbahaya, lek wis ngadepi wong wedok wayu terus pinter, wah ini senjata yang mematikan ini. So cedak-cedak kowe, buyar kowe. Wong wedok wayu pinter, wani maneh, entenono ya ngedol omah kowe. Cedak-cedak wong model-model koyo ngene iki. Hati-hati. Nah, ini untuk membuka wawasan kita bahwa kecerdasan itu diukur dengan cara bukan kemampuan intelektual, namun di mana dia bisa menempatkan ilmunya tadi. Itu orang cerdas kayak begitu. Dia masuk di arena tinju, nggak surban. Misalnya aku mlebu tuh sasana tinju, wong-wongnya gak ono sing sembayang. Assalamualaikum. Sopo Arab yang mlebu? Jelas kaya ngono serang Arab gak. Bingung wonge. Sopo iki? Gak kesasar wong yang begini. Masuk langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farqu baini wa bainal musyrikin kama fis shalah. Ngomong apa wong iki ya? Sing goblok ya aku nih ya. Orang tadinya kalau kita masuk ke arena tinju, Anda jadilah jagoan. Anda mau dakwah di sana, jadilah jagoan. Jadi jagoan, tantang mereka. Saya membawa kebenaran dari Rasulullah. Karena saya sholat 5 waktu, maka ada orang di sini yang bisa mengalahkan saya. Ayo, ini karena saya sholat 5 waktu. Coba, meskipun badan saya kecil begini, yang paling besar mana di antara kita? Menang. Masuk dakwah, benar. Begitu juga ketika kita masuk di pondok pesantren. Pondok pesantren tiba-tiba yang pemahamannya salah, terus langsung nggak baju karate, yo nggak bisa bu sensei dan limo, kayak mengkering ini. Ada yang berani sama saya di sini. Kira orang gendeng apa ya? Nggak masuk akal. Nah, dakwah juga demikian. Ketika kita bisa menempatkan pada tempatnya,
itulah orang yang cerdas.